Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di antara kalian yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan furqan atau pembeda, ketajaman rasa, ketajaman ilmu, bagaimana bisa membedakan yang baik dan yang benar. Ini di antara fadilah orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah salat subuh Musalla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Orang kafir saja, kalau dia berhasil mengosongkan hatinya dari yang selain Allah dan dia mengharapkan hanya kepada Allah, Allah kabulkan. Janji Allah, ud'uni astajib lakum. Nah, ini apalagi kita. Mudah-mudahan jadi kita berpeluang untuk mendapatkan makhrajan tadi itu, dan yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari arah yang tidak ada dalam kalkulasi otak kita. Jadi dalam khotimah juga sudah kita sebutkan bahwa ketika Allah memberikan min haitsu la yahtasib, solusi atau rizki itu datang bahkan tidak kita sangka-sangka. Dulu diajarkan oleh Nabi SAW dengan satu kisah seorang pemuda yang sudah nggak ada lagi potensi pertolongan, tetapi dia mengosongkan hati, kemudian dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kejahatan orang-orang ini atas kehendakmu, dengan caramu ini. Maka doa yang seperti itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan materi kalimatnya doa itu. Saya sering, Pak, dicurhatin orang itu, oh saya dapat doa dari kiai sana, saya dapat doa dari ustadz sana. Ini doa yang hebat. Bukan doanya yang hebat. Nah, kalau mau doa yang hebat, yang di dalam Al-Quran itu kurang hebat apa? Tetapi kehebatan satu doa itu adalah apabila seorang yang berdoa ini benar-benar bisa mengosongkan pengharapannya dari yang selain Allah itu saja. Meskipun dengan bahasa sendiri, meskipun dengan kata-kata kalimatnya sendiri, ya. Pernah kita sampaikan, yaitu Pak, orang sudah di atas pohon kelapa, angin begitu kencangnya, pohon kelapanya bergoyang-goyang, dia berazam pada Allah, kalau selamat ya Allah berikan keselamatan, saya akan motong sapi, turun pelan-pelan, nyampe tengah, ya Allah kambing, ya Allah nanti kalau saya diturunkan gridnya, karena sudah tidak merasa lagi berpotensi untuk celaka, sampai bawah ayam gitu, sampai bawah tidak jadi motong apa-apa. Masya Allah. Ini Pak ya, jadi ayat ini mengantarkan pada kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan jalan keluar, dan ini satu berita besar dan berita gembira buat kita semua, bahwa kita tidak layak untuk bersedih, untuk takut menghadapi ini, karena sebagai orang yang beriman pasti yakin bahwa kalimat Allah, ayat Allah ini benar adanya, dan kita tinggal menerapkan saja. Wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ayat terakhir yang disampaikan oleh yang dinukil oleh Imam Nawawi adalah bahwasanya in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'akum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim.
Barang siapa di antara kalian yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan furqan atau pembeda, ketajaman rasa, ketajaman ilmu, bagaimana bisa membedakan yang baik dan yang benar. Ini di antara fadilah orang yang bertakwa. Selain di dalam ayat ini juga disebutkan bahwa dia akan diberikan bimbingan atas langkah-langkah hidupnya dan diberikan ampunan-ampunan. Ini surat Al-Anfal ayat 29. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kita kaji dari beberapa ayat, dan ayat-ayat yang senada dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumatun. Ayat-ayat di dalam bab ini yang senada ini banyak, tapi yang dinukil oleh Imam An-Nawawi hanya beberapa ayat ini, dan ini cukup menjadi satu landasan bagaimana kita akan membahas bab ketakwaan itu dari berbagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita kupas dari waktu ke waktu dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sampai sini masih ada waktu 2 menit, monggo kalau ada yang monggo Pak Ji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya mungkin agak luar. Nggih, Pak Ji. Saya pernah dengar khotbah yang isinya begini. Barang siapa sholat berjamaah 40 hari bersama imam, maka dosanya dihapus. Mohon bendera dihapus pada selera gitu. Terima kasih. Nggih. Waalaikumsalam. Ini sekaligus mengklarifikasi bahwa kalau kita umrah, kita haji, kita ngejar-ngejar arba'in. Arba'in yang dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita itu di sana itu 40 waktu. Jadi 8 hari itu harus ada di mana itu? Di Madinah. Nah, ini bukan, tidak ada sumber pensyariatan yang 40 waktu itu. Adalah yauman, 40 hari yang benar. Ya, jadi barang siapa yang sholat berjamaah 40 hari tidak tertinggal takbiratul ikramnya imam, maka dia akan diberi pahala. Jadi poinnya adalah 40 hari. Ini berlaku dimanapun masjid, dimanapun musola, dan tidak harus di masjid yang satu. Ini ya, ini bagi kita yang sudah pernah meriadohi ini, meniati untuk melaksanakan ini, tidak masalah. Misalkan tidak mungkin, tidak harus di Gang Melati terus, misalkan pas kemana, tetapi ingat, setiap waktu masuk sholat itu harus berjamaah dan tidak tertinggal takbiratul ikramnya imam. Kalau sudah dapat 26 hari, kemudian ada salah satu waktu yang tertinggal, itu balik lagi Pak. Nah, ini memang berat ya, tetapi tidak berat bagi orang yang sudah istiqomah. Nah, ini diantaranya adalah dihapuskan dosa-dosa. Nah, penghapusan dosa-dosa ini bisa berarti ada banyak pengkategorian Pak. Ada yang menyatakan hanya dosa-dosa kecil, ada yang menyatakan semua dosa-dosa besar. Nah, tetapi kalau kita runut dari bahwa pertaubatan seseorang, jadi Allah akan mengampuni taubat, Allah akan memberikan taubat kepada siapapun, asalkan tidak membawa dosa kesyirikan, maka akan diampuni semua dosa-dosanya. Nah, kalau riadohnya, sholat 40 harinya itu bukan 40 waktu. Salat 40 harinya ini didasari oleh niat bertakwa atau niat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ansih mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala semata, tetapi juga dilandasi oleh rasa khauf, rozak, dan hub kepada Allah, cinta kepada Allah, yang maknanya adalah di situ bermakna pertaubatan. Maka apabila riyadhah itu didasarkan atas niat bertaubat kepada Allah, maka dosanya semua Pak. Tetapi apabila ini dilakukan hanya sebatas mendapatkan informasi demikian, kemudian dia lakukan itu dalam rangka riyadhah atau
ngelakoni untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak disertai niat taubatan nasuha, maka yang bisa menghapus taubatan nasuha, yang menjadi sebab Allah menghapus seluruh dosa besar maupun kecil itu adalah taubatan nasuha. Oleh karenanya apabila amalan ini tidak dibarengi dengan niat taubatan nasuha, maka yang terhapus bisa jadi hanya dosa-dosa kecil, gitu Pak Haji. Jadi kalau didasari oleh taubatan nasuha, dan bab taubat sudah kita bahas, di antara persyaratannya adalah 1, 2, 3 itu ya, menyesali, terus berazam tidak melakukan lagi, terus beriktikad, berazam untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak lagi-lagi kembali pada dosanya. Kalau ini yang dilakukan, maka makna menghapus dosa dari pahala atau dari ajar atau dari riyadhah kita melakukan 40 hari itu adalah seluruh dosa-dosa. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Apa masih ada lagi? Sudah nggih? Nggih? Nggih. Nggih Pak, silakan. Sebentar. Iya. 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 Betul. Iya. Waalaikumsalam. Jadi rukhsah itu diberikan apabila apabila dalam kondisi seperti itu. Tetapi apabila di tempat tujuan kita masih ada waktu untuk sholat, maka kita sholat lagi Pak. Ya, seperti itu yang kita lakukan setiap kali kita perjalanan. Ternyata nyampe tujuan masih ada waktunya masih ada, maka kita afdalnya sholat lagi. Demikian ya Pak ya. Kita akhiri, kita masuk waktu syuruk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.